Selanjutnya kita akan mendengarkan tujuan, moto, dan janji PA yang akan dibawakan oleh Marvel Simanjuntak. Moto PA. Kasih Kristus yang mengajarkan kami. Tujuan PA. Pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Sama-sama kita angkat tangan kanan kita setinggi bahu. Janji PA. Oleh karena kasih kepada Yesus Kristus, saya berjanji untuk turut aktif dalam perkumpulan pemuda misionaris Advent. Melakukan apa yang dapat saya lakukan untuk menolong orang lain dan menyelesaikan
kabaran Injil ke seluruh dunia. Mohon diturunkan. Amin, terima kasih pada Marvel. Selanjutnya kita akan mendengarkan ayat inti dan doa buka yang dibawakan oleh Aaron Ginting. Selamat sahabat. Ayat inti kita pada hari ini terdapat di dalam Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di kebaktian PA ini. Berkati kami akan mendengarkan materi ya Tuhan, berkati supaya pembawa materi diberikan kebisaan untuk dapat menyampaikan materi dengan baik. Berkati juga ya Tuhan, supaya pandemi cepat berlalu dan kami bisa berkumpul berbakti seperti biasa. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih kepada Aaron. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dalam bentuk lagu pujian yang akan dibawakan oleh Renaldo Pasari. Pada Renaldo, dipersilakan. Baik, selamat sahabat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah kesaksian dalam bentuk lagu, di mana inti dari lagu ini adalah bagaimana kita selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan dan juga dalam segala masalah. Kita harus selalu tetap bersyukur. Kiki Ageten, Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Oh, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat
Tuhanku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih. God bless us. Amin. Terima kasih kepada Aldo buat lagu pujiannya. Sangat menguatkan sekali. Oke, selanjutnya kita bakalan seru-seruan nih teman-teman dengan main games yang akan dibawakan oleh Tarisa. Kepada Tarisa, dipersilakan. Terima kasih Kak Cel. Selamat sahabat, teman-teman, kakak-kakak, abang-abang. Apa suara aku kedengeran? Oke, Kedengeran, thank you. Mungkin teman-teman yang lain boleh on cam dulu dong, karena sangat membutuhkan wajah-wajah dari teman-teman nih. Aku panggil ya satu-satu ya yang belum on cam ya. Marvel yuk, Marvin, on cam yuk, Kak Kim, Kia, Hani, siapa lagi nih? Kak Joanne, Samuel Angel, Aaron, Kak Debbie, Donna Annabel. Yuk on cam yuk guys, temenin aku. Supaya kita bisa seru-seruan. Hani yuk, oke. Terima kasih ya udah on cam. Oke, jadi sahabat ini kita bakal main games sambung lagu Sion. Cuma cara mainnya pertama aku bakal bagi dulu 2 tim. Jadi laki-laki sama perempuan. Jadi yang merasa laki-laki dan perempuan boleh banget on cam karena nanti aku bakal pilih random buat jadi jubirnya gitu. Nah, jubir ini tuh fungsinya sebenarnya gampang, cuma mudah doang. Dia cuma bakal ngomong kalimat yang aku bakal kasih. Contohnya nih, aku ngasih kalimat di hadapan hadiratmu. Nah, si jubir ini bakal ngomong tapi off mic. Jadi di hadapan hadiratmu tapi off mic. Nah, teman-teman kan tebak nih, oh di hadapan hadiratmu nih. Nah, kalimat setelah kata setelah di hadapan hadiratmu kan kami umatmu menyembah. Nah, kami umatmu menyembah ini yang menjadi jawaban. Jadi teman-teman di kolom chat kayak kami umatmu menyembah gitu. Mengerti teman-teman, kakak-kakak, abang-abang? Apakah ada pertanyaan? Oke, aman. Thank you guys. Kita lanjut, kita main nomor pertama kali, soal pertama kali ya. Mungkin bakal perempuan dulu ya, soalnya ladies first biasanya. Oke, yang belum on cam aku pilih deh untuk jadi jubir. Donna Annabel bisa on cam nggak Donna Annabel? Halo Donna Annabel, apakah bisa on cam? Boleh main bareng nggak? Oke, sepertinya mungkin lagi ke toilet atau jaringan kurang bagus. Hani mungkin boleh main nggak Hani? Oke, sepertinya kurang tidak ada juga ya. Udah berarti Selin dulu kali ya. Selin boleh. Halo Kak, Jadi, oh siapa tuh? Hani ya? Dona, Siapa sih? Cak. Oh, Dona boleh on cam nggak Don? Boleh jadi jubir nggak? oke Kak. Oke, thank you Don. Dona cuma ngomong apa yang aku kasih kok lewat PC Zoom. Ngomong tapi off mic ya. Nanti yang bertugas menebak ciwi-ciwi, kelompok ciwi-ciwi, oke? Nanti kalau ciwi-ciwi nggak bisa tebak, lempar ke boys. Oke, Dona gimana, aman? Oke, mantap. Udah aku kirim ya, Don, lewat PC Zoom. Yuk. Silakan, Don. Yuk, sekali lagi, Don, supaya yang lain bisa ngerti. Pelan-pelan aja. Jawabnya gimana sih? Jawabnya gimana di chat ya? Ketik aja, Kak. Iya, Kak, di chat. Itu katanya bias ulang. Kalimat selanjutnya, Kak Tasya, bukan itunya. Jadi kayak habis kata itu apa gitu di ayat di lagu Sion.
Kurang hak Kak Tasya. Oke, mantap Kak Chelsea, lengkap banget. Oke, 1 poin buat Kak Chelsea dan pokoknya 1 poin buat kelompok perempuan. Gitu kan, ngerti kan teman-teman? Nangkep kan? Thank you Don, udah jadi jubir. Oke, Samuel udah bilang oh. Oke, Samuel udah ngerti kan? Oke, thank you Don. Berikutnya ke kelompok cowok-cowok nih. Siapa yang belum on cam ya? Aaron. Aaron bisa nggak on cam Ron? Halo Aaron. Halo Aaron. Kayaknya nggak ada. Udah Marvel kali ya. Marvel bisa nggak Marvel jadi jubir? Halo Marvel. Nggak. Oh nggak. Gimana Marvel bisa nggak? Nggak. Kok gitu ya udah deh. Aduh aku langsung ditolak mentah-mentah. Sedih Tadi banget. Aaron udah open cam kok. Oh sorry. Belum ya? Oke Aaron kali ya. Oke thank you Kak Elsa. Aaron gimana Aaron? Apakah bisa bantu aku menjadi jubir? Halo Ya, Aaron. Oke, udah ada. Mantap. Aku kasih ya lewat PC Aaron. Oke. On mic ya. Off mic, sorry. Off mic ya. Silakan Aaron. Oh, sangat irit ya Aaron. Yuk Ron, lebih terbuka lagi nih baik. Oke, mantap. Jawabannya itu kalimat atau kata setelah kata yang dibilang Aaron ya. Bukan yang Aaron bilang, tapi setelah. Ini tuh biasanya lagu Sion ayat 1 sih. Yang dibilang Aaron ini, yang dibilang Aaron. Yuk laki-laki, yuk kelompok laki-laki, yuk kelompok pria-pria. Yuk Aaron sekali lagi yuk, bisa yuk Ron. Oke, ada 3 kata ya tadi teman-teman. Yuk laki-laki yuk, pria-pria Bang Pri, mikir Bang. Yuk Bang Aldo. Yuk Samuel yuk. Yuk Aaron sekali lagi Ron. Supaya sih. Oke, 3 kata tuh. Yuk laki-laki yuk. Ini tuh di lagu Sion halamannya masih puluhan, masih di bawah 40. Di bawah halaman 40. Yuk Aaron sekali lagi yuk Ron. Kamu pasti bisa yuk. Yuk. Tuh ada 3 kata tuh. Ini ayat pertama biasanya. Salah Bang Prim. Salah, kurang tepat Bang Adolf. Iya benar. Depannya ada itu. Pokoknya jawabannya harus kata setelah kata yang dibilang Aaron. Itu Bang Aldo udah benar sih sebenarnya. Cuma yang harus ditebak tuh harusnya kata setelah kata itu. Untuk sih berbelit-belit ya guys. Salah Kak Tasya. Bener Kak Chelsea. Tapi harusnya laki-laki yang jawab. Tapi nggak apa-apa lah. 1 poin buat Kak Chelsea, buat kelompok perempuan. Oke. Karena udah, oke, berarti poin tadi masuk ke perempuan ya guys. Soalnya laki-laki udah habis waktu. Oke, thank you Ron udah bantu jadi jubir. Oke. Maaf Bang. Iya deh Bang Aldo. Oke, sekarang masuk ke perempuan lagi. Oke. Aku pilih ya jubir. Siapa nih yang belum on cam nih? Oh, kayaknya perempuan udah on cam semua. Cira boleh jadi itu nggak? Jadi jubir nggak? Bisa nggak Cir? Bisa, Kak. Ih, mantap banget. Oke, aku kirim ya, bentar. Oke, udah aku kirim lewat chat ya, Cir. Ada 3 kata. Yuk, yang cewek-cewek lihat bibirnya Cira. Yuk, Cir, kamu pasti bisa.
Ya, Cir. Tuh, 3 kata tuh dikasih Cira. Yuk guys, bisa yuk. Yang cewek-cewek yuk. Belum ada yang bener nih. Harusnya kata setelah yang dibilang Cira. Belum ada yang bener nih. Ini tuh biasanya di ref. Ini tuh lagu tapi di bagian refnya. Ini sering dinyanyiin pas mau buka sabat. Yuk, 10. Aku hitung ya buat perempuan ya, terus dilempar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nggak, belum ada yang bener nih. Aku lempar ke laki-laki. Yuk, yang laki-laki bisa jawab. Boleh mungkin Cir sekali lagi bilang katanya. Tuh, udah kelihatan banget tuh. Apa tuh guys? Yuk. Biasanya lagunya pas udah mau buka sabat. Ini di ref nih biasanya. Lagu Sion baru ya. Oke. Kurang bener nih Bang Adolf, Bang Prem. Oke, aku hitung kali ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang benar. Thank you, Cier, udah jadi jubir. Jawabannya Tuhan Allah segenap. Halaman 46. Di bagian refnya, guys. Suci-suci Tuhan Allah segenap. Alam bersaksi. Nangkep? Oke. Oke, thank you, Cier. Oke, sepertinya kayak susah ya, teman-teman. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Kelompok laki-laki nih. Tadi adiknya, sekarang abangnya. Bang Aldo bisa jadi jubir nggak, Bang? Bisa. Mantap. Bentar, Bang. Oke, aku kasih yang muda kali ya. Oke, Bang. Udah aku share lewat PC. Silakan, Bang Aldo. Oke, gampang nih harusnya. Ya, yuk, Bang. Bisa, yuk. 2 kata aja. Tuh gampang tuh guys. Yuk. Kalimat setelah kata yang disebutkan Bang Aldo apa coba? Ih, mantep banget Bang Aldo. 1 poin buat kelompok laki-laki. Betul, janganlah bersungut-sungut. Mantap. Thank you Bang Aldo udah memperagakan dengan baik. Oke, ke kelompok cewek lagi. Siapa nih? Kak Debi kali ya? Kak Debi bisa jadi jubir nggak, Kak? Bisa, Kak. Ih, mantep banget. Oke, Kak Debi. Bentar, aku share lewat chat ya, Kak. Oke, ada 3 kata nih. Yuk, yang cewek-cewek liatin bibir Kak Debi. Yuk, bisa, Kak. Ada 3 kata. Tangan, Kak. Tuh, jelas banget tuh, guys. Yuk, bisa. Yuk, yang cewek-cewek, yuk. Kata setelah kata yang disebutkan Kak Debi. Mantep banget, Kak Tasya. Bener. Di Bukit Golgota. Jawabannya, jadi tadi Kak Debi bilang ada 1 salib, terus jawabannya setelahnya di Bukit Golgota. 1 poin buat perempuan. Keren banget. Tapi saat ini poin yang masih tinggi tuh kelompok perempuan. 3-1. Makasih Kak Dep udah jadi jubir. Oke. Oh ya, BTW, maaf banget lupa nanya. Ini waktunya sampai kapan ya? Anak acara. Maaf banget lupa tanya tadi. Sampai 40, Kak. Oh, 16, oke. Selamat ternyata. Oke, thank you Kak Selin. Cowok lagi nih. Siapa nih yang belum on cam?
Kayaknya masih on cam semua ya. Ya udah Bennett deh, Bennett. Yuk, Bennett, yuk. Bisa nggak, Ben? Oke. Mantap banget. Oke. Susah lah ya buat Bennett ya. Tuh. Jangan bocorin ya, Ben. 3 kata ya, 3 kata. Yuk, Ben. Tiga kata tuh. Apa kata setelah yang diucapkan Bennett? Itu biasanya di bagian ref. Yuk, Ben. Beban kelompok laki-laki ada di pundak lu, Ben. Lu harus bisa. Yuk, Ben. Bisa, yuk. Oke, Bang Adolf udah lengkap banget nih. Benar, tak lama lagi. Jawabannya tak lama lagi doang sih, cuma nggak apa-apa. Oke, 1 poin buat kelompok laki-laki. Thank you, Ben. Lu sangat baik memperagakannya. Mantap. Kita kembali ke kelompok perempuan. Siapa lagi nih? Apakah ada yang mau volunteer? Kayaknya nggak ada, ya udah aku pilih. Hani mau nggak, Hani? Aku nggak kedengeran suara Hani nih. Hani boleh nggak nih? Boleh, Kak. Ih, mantap banget. Oke, Hani. Um, Bentar ya. Oke, ada 3 kata yang aku kasih ke Hani. Yuk, Hani, bisa yuk. Silakan, Hani. Yuk, gampang banget tuh udah dikasih Hani. Udah di ngomongin Hani. Kurang tepat nih, kata Tasya. Ini bagian ref nih biasanya. Ini di ref. Kurang lengkap, Kak Shelly. Salah 3 kata. Saya Hani bilang 3 kata kan. Jadi jawabannya harus ada 3 kata juga. Kurang lengkap, Kak Kim sama Shelin. 1 kata hilang. Lengkapin yuk. Oke, 10 detik dari sekarang aku lempar ke laki-laki ya. 10, 9, 8, 7. Oke, Kak Tasya udah lengkap banget. 1 poin buat kelompok perempuan. Thank you, Hani. Jago-jago banget deh kayaknya nih. Kayaknya soalnya terlalu gampang ya, guys. Oke, kita pilih yang lebih susah. Kelompok laki-laki lagi. Siapa lagi nih yang belum? Marvel mau nggak? Oke, oke Marvel. Aku ditolak lagi guys sama Marvel. Bang Adolf deh, Bang Adolf. Yuk Bang Adolf, yuk. Bisa Bang. Ngejar ketertinggalan dari kelompok perempuan. Oke, mantap Bang. Bentar. Ada 3 kata yang aku kasih ke Bang Adolf. Silakan Bang. Gampang nih harusnya. Yuk Bang, bisa yuk. Duh, kelihatan banget, udah jelas banget. Yuk, yang laki-laki yuk bisa. Kata-kata setelah kata-kata yang dibilang sama Bang Adolf. Bingung nggak tuh? Ada 3 kata yang dibilang Bang Adolf tadi. Yuk. Ini pas ke laki-laki ada siapa aja nih? Yuk, Ben. Bang Aldo. Kak Kim Twin. Yuk, jawab. Tuh, kata-kata setelah kata-kata yang disebutkan Bang Adolf. Tuh, Kak Kim asli katanya diminta ulang, Bang Adolf. Sepertinya Bang Aldo masih bingung dengan apa yang dibilang. Waduh. Ayo, Ben. Berarti tinggal lu yang bisa. Ayo, Ben. Lu bisa. 10 detik dari sekarang dilempar ke cewek-cewek ya. 10, 9, 8, 6,
7, 7, gue bingung, 5, 4, 3, 2, 1, lempar ke kelompok perempuan. Yuk, perempuan yuk, jawab. Yuk. Sekarang kelompok perempuan bisa jawab nih. Jawabannya, oke, benar banget Kak Chelsea. 1 poin untuk Kak Chelsea. Jawabannya bila namaku dipanggil. Soalnya diulang gitu kan di bagian refnya. Oke, mantap Kak Chelsea. 1 poin untuk kelompok perempuan. Thank you Bang Adolf udah jadi jubir. Berikutnya siapa ya? Oh ya, perempuan ya berarti sekarang. Oke. Tadi belum Kak Kim. Kak Kim yang asli. Yuk, yang mana yuk Kak Kim Emang yang bisa? asli yuk. Kim yang asli bisa coba. Kim yang asli yang mana sih? Asli nih. Yuk, oke Kak Kim bisa ya. Mana sih Kak Kim yang asli? Oh ya. Bentar. Bentar ya guys. Oh iya. Oke, ada 3 kata yang aku kirim ke Kak Kim. Yuk, yang perempuan yuk. Belum ada nih yang benar. Yuk, kata-kata setelah kata-kata yang diucapkan oleh Kak Kim. Ada 3 kata jawabannya. Yuk guys, gampang banget. Yuk Kak Kim, lebih menjiwai yuk. Ayo Kak Kim, bisa. Oke, 10 detik dari sekarang kalau nggak ada perempuan nggak bisa jawab, aku lempar ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masih salah. Kita lempar ke kelompok laki-laki. Ada yang miss di Selin sama Bang Adolf. Salah Bang, belum tepat. Ada 1 kata yang di depan salah, belum diucapkan. Yuk Kak Kim sekali lagi yuk buat laki-laki. Oke, apa tuh abis kata yang dibilang Kak Kim ada kata. Oke, 10, 9. Bang Adolf udah kayak pasrah ya, udah bilang semua ya. Udah deh Bang, 1 poin buat kelompok laki-laki. Jawabannya itu sebenarnya dari raja duduk bersama. Kan tadi Kak Kim bilangnya kita dijamu oleh. Berarti lanjutannya raja duduk bersama. Ya udah deh Bang Adolf, aku hargai usahanya. Jadi 1 poin buat kelompok laki-laki. Thank you Kak Kim udah jadi jubir. Oke guys, karena 3 menit lagi berakhir, ini rebutan kali ya. Karena ini rebutan, boleh minta tolong ketua PA nggak, Kak Elsa, buat jadi jubir? Oke. Yang ada yang 10 kata gitu nggak langsung? Ada Kak. Tenang. Oke, Kak Elsa ya, bentar. Oke, ada 3 kata yang aku kasih ke Kak Elsa. Ini tuh biasanya di ayat ketiga, di ayat ketiga gitu. Jadi ingat-ingat lah ya guys. Silakan Kak. Ini rebutan ya guys, jadi bisa langsung. Tuh, ini ayat ketiga biasanya, lagu ayat ketiga. Tuh. Yuk. Saat ini
perempuan 5, laki-laki 3. Jadi karena ini soal terakhir, poinnya 2,5 lah ya. Yuk. Kurang tepat nih, belum ada yang benar. Ini tuh lagu Sion halaman 200 kan, 200-an ke atas. 230-an ke atas lah. Ini udah sangat mendekati nih clue-nya. Yuk guys. Saya yuk, laki-laki bisa yuk. 2 poin setengah lagi untuk mengalahkan tim perempuan. Semangat Kak Elsa. Tuh, udah kelihatan banget gak sih kayak, wah, udah sangat jelas tuh nih ngomongin sama Kak Elsa. Kurang tepat Kak Sheris. Yuk bisa yuk. Ini ayat ketiga. Itu ada berhubungan sama tinggi-tinggi lah. Ada tinggi-tinggi. Yuk, bisa yuk. Guys. Kak Elsa udah sangat berusaha untuk membuat kita semua mengerti. Kurang tepat Kak Charles. Yuk guys, 1 menit lagi udah mau selesai di bagian aku. Yuk guys. Ayo laki-laki yuk. Ketinggalan 2 poin nih dari kelompok perempuan. Mungkin Kak Elsa boleh sekali lagi Kak. Kurang tepat Kak Celine. Oke. 10 detik kali ya. Kalau enggak berarti ya udah angus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Oke, kayaknya nggak ada yang bisa jawab. Kak Elsa, apa jawabannya Kak Elsa? Yang gue sebutin tadi tuh, aku mendaki gunungnya. Lagunya apa? Nggak tahu gue juga. Tuh, sekarang udah ngerti kan jawabannya apa, guys? Ini jawabannya dan lihat cahayanya gitu. Oke. Makasih teman-teman semua. Makasih Kak Elsa udah jadi jubir dan teman-teman lain jadi jubir dan menjawab dengan sangat baik. Kiranya Tuhan memberkati. Oke, aku kembaliin ke Kak Chelsea. Oke, terima kasih Tarisa udah bawain games. Mungkin buat teman-teman yang nggak bisa jawab, pas ibadah nih nggak pernah nyanyi nih lagu buka sama lagu tutup nih, jadi nggak pernah buka lagu Sion. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Bimanulang, di mana topiknya tentang menerima dan memberi. Kepada Pak Pendeta, dipersilakan. Oke, selamat sahabat semuanya. Terima kasih Karisa. Ya sudah membuat game pada sahabat ini, ya luar biasa. Itu mengingatkan supaya kita tahu ya lagu Sion. Ya, lagu Sion itu sangat luar biasa. Lagi lagu Sion yang baru sekarang 500 lebih ya usia. Oke, saya akan screen dulu, izin dulu. Ya. Kelihatan ini, sudah kelihatan Elsie ya? Kelihatan? Jelas ya, Chelsea ya? Jelas, Pak Pen. Jelas ya. Oke. Saya akan ke sini ya, jadi terima kasih kesempatan ya, saya juga terima kasih kepada Adolf ya dari telepon saya untuk membahas mengenai pelayanan atau menerima dan memberi ya. Jadi kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami surga, puji dan syukur, terima kasih pada Tuhan ini anak-anak-Mu ya, jemaat saya Budi, kami akan pelajari mengenai pelayanan atau menerima dan memberi. Berkati hamba-Mu akan menyampaikan bagi kami perhatian kami dalam nama Yesus menuju semata. Amin. Menerima dan memberi ya. Kalau menerima berarti mendapatkan ya,
berarti ada sesuatu. Kalau memberi, berarti dia mendapatkan juga ya, menerima dan memberi. Karena kita bahasa menerima dia. Ya, jadi menerima, jadi sama-sama dengan tangannya. Kalau menerima itu tangannya di bawah ya. Kalau memberi tangannya di atas. Jadi yang di paling bawah itu menerima. Kemudian kita lihat sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi menerima dan memberi. Menerima itu menyambut atau mengambil atau mendapat atau menampung dan sebagainya, atau sesuatu yang diberikan atau dikirimkan. Kemudian kalau memberi ini menyerahkan atau membagikan atau menyampaikan sesuatu. Bahwa jelas ini menerima dan memberi. Kalau kita lihat memberi ini menyerahkan karena ada sesuatu sehingga dia dapat memberikan. Kalau menerima berarti sudah ada yang akan diterima. Ya. Kita lihat di sini dalam Kisah Para Rasul 20:35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, kadang-kadang ayat ini ada juga membingungkan. Kenapa Tuhan mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima? Coba kita renungkan dulu mungkin 1 menit. Kenapa ayat ini mengatakan berbahagia memberi daripada menerima? Kalau memberi ini berarti dia mendapatkan berkat. Ya. Kalau menerima ini sama-sama juga mendapatkan berkat. Tapi biasanya kalau memberi, yang menerima ini siapa yang pertama mengucapkan terima kasih? Pasti yang menerima. Terima kasih ya Dok ya, sudah berikan bagi saya kue ulang tahun. Ya. Tidak pernah yang memberikan ucapan terima kasih ya. Terima kasih ya, sudah saya berikan buat kamu. Tidak pernah kan? Ya. Jadi kalau dibilang terima kasih ini, apalagi didoakan semoga sehat, ya, berlimpah berkat buat kamu. Jadi inilah yang kita akan bahas. Jadi kalau saudara mau berbahagia, berarti harus memberi. Dan memberi ini tadi sudah katakan bahwa dia memiliki, ada memilikinya. Tetapi ada juga memiliki, belum tentu dia bisa memberi. Dia hanya mau menerima, ibarat kata seperti apa, pengemis yang di lampu merah. Dia hanya menerima ya berapapun, 500, 1000, 2000 diterima, menerima. Berarti itu kurang berbahagia. Itu kurang berbahagia. Apalagi kalau seperti kita tahun lalu kan pembagian nasi goreng. Kita kan memberikan nasi goreng itu setiap regop 50. Apa tuh nasi kotak, nasi goreng ya, diberi. Berbahagia. Atur nuhun, Tuhan memberkati. Dari mana nih? Dari ATM. Oh, terima kasih, saya semua. Didoakan kita. Pada waktu dia memberi, senang sekali. Kalau orang senang kan, kita pun senang kan? Ya. Jadi bahwa ini perkataan Tuhan Yesus ya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lalu Matius 6 ayat 11. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ini mengatakan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kita ini di bumi. Bagaimana kita mengumpulkan harta di surga? Di ayat 19 ini
Itu lari ke ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, kalau sudah hati kita di dalam harta kita, maka itu akan menjadi, kalau kita baca di dalam kitab Timotius itu, permulaan kejahatan adalah cinta uang. Uang ini adalah harta, cinta uang. Makanya kalau ada orang muda atau mahasiswa, waktu di UNED itu, hilang itu handphonenya harga 15 juta. Hilang. Nangis-nangis dia, sampai nggak bisa apa-apain, dia belajar kuliah pun nggak bisa. Ya, karena dia hilang 15 juta. 15 juta. Jadi lebih berharga itu daripada imannya, daripada kesehatannya. Dia bisa disakit. Demam mana memikirkan karena hilang. Tetapi di ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Bagaimana kita membutuhkan sorga? Masih jauh sorga kan? Sorga ini termasuk memberikan, memberi, menolong orang lain, memberi, ya, bukan menerima. Jadi kalau kita mengumpulkan harta di bumi ini hanya menerima, tidak pernah memberi. Itu arti dari ayat 19 ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jadi kalau kita tadi katakan dalam kitab ini, Kisah para Rasul ini adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa? Karena kita sudah didoakan. Sudah diucapkan terima kasih. Kalau ini mengumpulkan harta di bumi, memang tidak di bumi. Arti di bumi ini jangan kita mementingkan diri sendiri. Nah, ketika kita sudah memberikan, lalu kita ada nanti sesuatu mungkin ada masalah, ya tergerak hati orang. Kalau orang yang kita sudah bantu, tergerak hatinya, Roh Kudus bekerja, ya bisa membantu, menolong kita. Ya. Kemudian kita lihat di sini dalam kitab Maliaki. Ini banyak orang umat Tuhan kalau dibahas kitab Maliaki ini langsung seperti apa? Tidak mendengarkan. Ya, paling nganti nggak tahu. Padahal kitab Maliaki ini kitab yang terakhir dalam kitab Perjanjian Lama. Paling nganti. Kita lihat sini Maliaki. Kitab Maliaki merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang termasuk dalam kitab Nabi-Nabi kecil. Kitab ini merupakan kitab terakhir dalam Perjanjian Lama. Kitab Maliaki juga menjadi kitab terakhir dari kitab Nabi-Nabi kecil. Hal ini menyebabkan Maliaki dianggap sebagai suara yang terakhir di Perjanjian Lama. Apa yang disampaikan di sana dalam kitab Maliaki? Ya ini. Itu Maliaki 3:8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi bahwa ini di sini dari mengumpulkan harta di bumi. Ini ada kaitannya dengan bolehkah manusia menipu Allah? Benar. Pada waktu itu kita belum bekerja, ya pernah mungkin dengar ini, Pak Pendeta, doakan saya supaya dapat kerja. Doakan. Ya, dan doakan dia dapat gaji dia lumayan 5 juta. Lalu diingat ini persepuluhan karena dia akan berikan. Pak Pendeta doakan supaya gaji saya naik. Sampai dia cerita singkat, didoakan dia bergaji sampai 100 juta sebulan. Wah, hitung-hitung. 100 juta berarti berapa tuh? Kalau 100 juta dari per 10 berarti 10 juta. Betul ya? 10 juta kalau 100 juta. 10 juta. 10 juta ini lumayan ini. Dia hitung-hitungan sendiri. Bisa ke Bali, bisa ke Singapura. 10 juta kalau saya kumpulkan 1 tahun berarti 120 juta. 120 juta udah bisa DP rumah. Ya. Lalu pada waktu itu dia mengalami apa? Kesusahan sakit. Pada waktu itu Pak Pendeta doakan saya supaya sembuh. Kenapa? Ya, saya sakit. Dia sakit, lalu kemudian didoakan. Lalu dia menyadari,
bahwa selama ini saya berjanji pada Tuhan dan pendeta sudah doakan. Selama ini saya mengasihi hanya untuk ya hanya sekian-sekian katanya sampaikan. Wah ini bagaimana? Lalu dia berdoa, oke, kalau begitu kita doakanlah supaya sehat dan kembali kepada kebenaran. Lalu dia kembali kebenaran Tuhan, lalu dia mengembalikan itu kepada Tuhan, lalu dia sembuh. Nah ini, apa dikatakan Tuhan di sini? Kita lihat ya. Tuhan mengatakan di sini, Imamat 27 ayat 30, bahwa persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Karena itu, lihatlah apa yang dikatakan Maleakhi dalam ayat 8 tentang orang yang tidak memberikan persembahan itu. Ayat 8 tadi menipu. Kata Ibraninya hanya digunakan di dua tempat dalam Perjanjian Lama, yaitu di sini dan dalam Amsal 22 ayat 3. Di mana kata itu diterjemahkan merampas. Ya, menipu, merampas. Jadi kalau orang yang tidak pernah memberi berarti menipu, merampas. Lalu kemudian ini dengan kata rob atau merampok. Dan dengan ini jelas merupakan terjemahan yang lebih tepat, yaitu defraud atau menipu atau menggelapkan uang. Menggelapkan uang. Jadi yang pertama tadi kata dasarnya adalah menipu, yaitu sama dengan penjelasannya merampas, lalu kedua merampok, lalu menipu, lalu menggelapkan uang. Ya, menggelapkan uang. Jadi orang mengatakan saya udah beri, tapi dia apa? Menipu. Ya. Menipu dari bisa aja dari jumlah apa yang diberikan ya. Kemudian nah ini merampok Allah, sifat cinta diri telah masuk dan telah merampas darinya apa yang sebenarnya milik Allah. Merampok termasuk juga korupsi. Ya. Jadi bahwa orang korupsi kalau belum ketangkap dia belum disebut korupsi. Tapi kalau sudah merampok Allah, ini sangat berbahaya. Ya. Nanti pasti dia bertanya, apa bedanya dengan merampok Allah dengan korupsi? Merampok Allah dengan korupsi sama juga dengan tadi menipu, ya, atau menggelapkan uang ya. Ini. Tapi di dalam ayat ini tadi yang dibacakan Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu. Jadi Tuhan selalu memberikan. Yang pertama, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikirakannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan padamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ini hati-hati ya. Jadi bahwa kita di sini haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Jadi ingat itu bukan hanya diingat-ingat, tapi diingat apa yang menjadi bagian Tuhan. Ya. Karena dia selalu memberikan kepadamu kekuatan. Kalau karena kita ada kekuatan, bagaimana kita mau bisa bekerja? Ya, ini dalam buku Nasihat Penilaian halaman 52 dikatakan, perpuluhan dari penghasilan kita adalah milik Tuhan. Jikalau manusia tidak setia dalam memberikan kepada Allah miliknya, jikalau mereka tidak mengindahkan perintahnya kepada bendahara-bendaharanya, mereka tidak lama memiliki berkat Tuhan telah percayakan pada mereka. Ya. Jadi bahwa ini perpuluhan dari penghasilan kita adalah milik Tuhan. Kemudian, kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang saya terbalang ini, ya, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bayangkan. Ya. Bahwa kita ini bukan milik kita. Adalah milik Tuhan. Kenapa? Karena sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Sehingga kita disebutkan memuliakan Allah. Kemudian dikatakan sini bahwa penolakan yang berakhir. Bahwa banyak anggota kita gereja Manapun sedang merampok Allah dalam soal perpuluhan dan persembahan. Orang-orang senang mendengar ajaran mereka, tetapi dalam ajaran itu terdapat suatu kekurangan dalam hal nurani. Sebab tuntutan Allah tidak dipenuhi. Ke arah manakah kau telah melangkah? Bawalah kakimu kembali ke jalan yang lurus. Jadi artinya sini bahwa kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi karena kita membuat seperti apa yang kita pikirkan, bukan apa yang dipikirkan Tuhan yang kita lakukan. Sehingga di sini disebut apa? Merampok Allah. Adanya namamu dalam buku sidang tidaklah membuat engkau seorang Kristen. Pada waktu kita dibaptiskan, ya selamat datang, selamat bergabung, saudara kita ini. Mohon sekretaris akan dicatat. Ya. Sifat cinta diri telah masuk dan telah merampas darinya apa yang sebenarnya milik Allah. Ini adalah sifat loba, sifat serakah, sifat tamak, yang tidak lain penyembahan berhala. Jadi rupanya yang tidak pernah memberikan ketika ada berkat itu, tidak termasuk adalah tamak atau serakah atau sifat loba. Kemudian satu hal yang serius dikatakan ini dalam buku Pertelayaran, menipu Allah merupakan dosa yang paling besar yang dapat dilakukan manusia. Namun dosa ini berakar dan tersebar luas. Ini bayangkan saudaraku, dosa yang paling besar. Kalau sudah namanya menipu ini, aduh, orang tidak percaya lagi sama dia kan, menipu. Ya. Mengapa berkat tidak diberikan kepada seseorang? Banyak orang tidak akan diberkati sampai mereka menebus perpuluhan mereka telah tahan. Jika engkau mengakui bahwa engkau telah melakukan kesalahan karena menyalahgunakan harta kekayaan Tuhan dan bertobat dengan sesungguhnya, Tuhan akan mengampuni pelanggaran. Jadi bahwa di sini ya tidak diberikan kepada seseorang, ya memang bisa mungkin dilihat orang bahwa banyak berkatnya, banyak uang. Tetapi bahwa ketika nanti kita kan hidup ini kita nggak tahu, ya bahwa kita akan bisa untuk menebus. Ya menebus ini yang pertama adalah pengampunan. Kalau kita baca 1 Yohanes 1:9, kalau kita mengaku dosa kita maka Ia setia dan adil dan Dia akan mengampuni segala dosa kita. Ya itu yang pertama, pengakuan. Nah ini ada kesaksian pengusaha. Ya. Pada waktu itu, ya dia punya usaha besar-besaran. Mobilnya ada 6, karyawannya banyak. Pada waktu di sana dikatakan seperti ini. Kalau dilihat dari segi dia punya harta banyak sekali. Kalau ada contohnya mungkin dia ada yang minta sumbangan diberikan. Ada yang minta dana diberikan. Lalu pada waktu itu mengenai 10% inilah persepuluhan. Dia hanya memberikan ya sukarelanya berapa. Lebih besar dikasih sama orang lain kepada Tuhan. Nah, sudah berpuluh-puluh tahun bangkrutlah usahanya ini. Bangkrut usahanya ini. Pada waktu dia bangkrut usahanya ini, kalau dilihat tidak ada yang menolong dia. Pergi semua. Seperti pepatah mengatakan, habis manis cepat dibuang. Ya, ada gula, ada semut. Lalu dia apa? Stres, dia menangis. Pak Pendeta, banyak sekali orang-orang datang kepada saya ini. Minta dana, saya kasih. Minta uang, ada yang mau dibantu, saya kasih. Semua saya kasih. Lalu saya tanya, kalau untuk Tuhan gimana Pak? Apa kasih? Biasa kasih yang apa adanya. Kepada saya kasih. Coba saya tanya, lebih besar kasih sama orang lain apa ke Tuhan? Lebih besar kasih orang lain. Nah sekarang Bapak mau kemana? Mau ke Tuhan atau orang itu? Apakah ada orang itu datang kepada Bapak membantu? Apa Tuhan Bapak nolong? Apa Tuhan menolong Bapak? Lalu dia menangis. Dia Pak Pendeta, saya salah selama ini. Ya.
saya salah selama ini. Saya kan benar-benar. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapak berjanji. Bapak akan pertama sehat dulu. Bukan kembali hartanya, bukan. Bapak berubah, lalu berjanji, lalu Bapak sehat. Dan memang bahwa di dalam teman-temannya itu sama juga dengan ya hancur usahanya. Dan sampai teman-teman itu meninggal, stroke. Oleh karena kan ya mungkin kan 2 miliar uangnya. Ya, harta di mana-mana. Lalu dia sudah dibantu orang-orang, tapi pada waktu dia susah, tidak ada yang membantu dia. Ya biasa itu manusiawi. Ketika kita nanti sudah banyak uang, atau orang kita nggak kenal, jadi kenal. Oh saya ini, aduh, masa tak kenal tema SD-mu, tema SMP-mu. Kalau lagi dia lagi jaya, atau lagi susah, nggak ada pun satu orang. Jadi puji Tuhan, pada waktu itu kalian dia lalu disehat, dan puji Tuhan mulai berkembang itu usahanya, walaupun tidak seperti dulu, mobilnya banyak, ya. Tetapi pada waktu itu mulai berkembang, datanglah orang, kemana kabar? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Teman-teman Bapak sudah banyak meninggal oleh karena usahanya hancur, stres. Ya puji Tuhan lah, saya selalu datang pada Tuhan. Selama ini rupanya salah saya. Saya selalu datang pada orang, bukan kepada Tuhan. Ya betul itu. Dari waktu saya itu, ya ketika waktu saya banyak duit, banyak orang datang sampai antri. Sekarang boro-boro antri datang kepada saya, baru susah begini kan. Ya. Nah ini kegelapan di bawah ke dalam sidang. Janganlah ada anggota yang merasa bebas untuk menangkap perpuluhan mereka dan menggunakannya menurut pendapat mereka sendiri. Nah ini. Ya. Mereka tidak boleh memakai uang itu untuk diri mereka sendiri dalam keadaan darurat apapun, atau menggunakannya bila mereka merasa perlu, walaupun dalam hal yang mereka anggap sebagai pekerjaan Tuhan. Ya. Dulu teman saya juga ada waktu itu di mulai bersepuluhan, dikatakan anaknya sudah sakit. Lalu dia bicara sama suaminya, Pak, ini anak sakit, gimana? Ada perpuluhan ini, kita buatlah untuk biaya obat anak kita. Jangan, suaminya, jangan. Juga kita dulu ke sana meminjam uang ini, ya sama aja nanti kita kembali, nggak bisa. Kita tetap kembalikan ini persepuluhan itu. Lalu mereka sehati bahwa persepuluhan itu tidak boleh dipakai, diberikan kepada gereja. Ya. Pada waktu itu berubah, ya. Sudah tahu, ketemulah waktu berobat, datanglah Pak, seorang hamba Tuhan. Kenapa dia sakit? Diobatin. Ya sudah, nanti masalah biaya anak Bapak ini tenang aja, saya yang biayain. Benar dibiayain. Langsung menangis istrinya. Dipeluk suaminya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sekitar. Saya sama sekali nggak ada lagi biaya untuk makan pas-pasan, biaya obat sekian juta. Bayangkan saudaraku, jadi bahwa kalau kita benar-benar pada Tuhan, Tuhan akan kirimkan umat Tuhan. Ya. Dilihat mungkin kita benar-benar untuk mengikuti Tuhan, orang kaya itu melihat kita, tersentuh hatinya, dia membantu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bayangkan. Jadi bahwa kita tidak boleh menahan itu, persepuluhan itu. Walaupun itu sama aja, nanti kan bisa digantikan, tidak bisa. Kalau sudah itu milik Tuhan. Walaupun diganti. Karena ketika nanti kita bilang ganti, nggak ada gantinya gimana? Termasuk itu tadi apa? Menipu, merampok. Ya. Jadi bahwa kita, katakan sini, mereka tidak boleh memakai uang itu untuk diri mereka sendiri dalam keadaan darurat apapun. Atau menggunakannya bila mereka merasa perlu, walaupun dalam hal yang mereka anggap sebagai pekerjaan Tuhan. Termasuk juga kalau ada orang yang susah, minta tolong dia, persepuluhan itu pun tidak boleh kita kasih kepada orang yang susah. Beda milik Tuhan dengan kepada orang susah. Dan kita ini kan melayani Tuhan, kita kan mengasihi, dia kan orang susah. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita kasih kepada Tuhan
kita kasih kepada orang lain. Ingat 10 hukum. Kasih kepada Allah, kasih sama manusia. Yang pertama ke Tuhan dulu, baru ke manusia. Kalau sudah kasih kepada Tuhan, baru kepada manusia. Jangan kita bilang, ini kan sama mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Ini pekerjaan Tuhan. Tidak bisa. Ya. Jadi ini, ya, menurut pendapatnya mereka sendiri tidak bisa. Kalau sudah Tuhan bilang itu udah. Ini lihat ini ya. Bersama kita mendanai misi. Inilah tujuan kita untuk memberikan persepuluhan atau mungkin memberikan dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata pada mereka, pergilah seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Allah ingin agar kita terlibat dalam membawa orang kepada Yesus. Ia memberikan kita untuk pergi memberitakan Injil, pergi menjadikan murid, mengajari mereka untuk melakukan segala sesuatu. Dalam menjalankan berita agung dari Yesus, ini tentunya membutuhkan sumber daya ekonomi. Untuk itu yang pertama adalah tanggung jawab penata layanan untuk mendanai misi ini dari sumber daya yang dipercayakan kepada kita. Jadi bahwa persepuluhan ini diberikan kepada yaitu apa? Penginjil. Ya kalau dulu itu kepada Lewi, ya suku Lewi. Kalau sekarang itu pada pendeta. Ya. Maka beda dengan pendeta Advent dengan pendeta gereja hari Minggu. Kalau pendeta Advent kan kalau sudah dia pendeta tidak boleh lagi dia berbisnis melayani khusus untuk melayani Tuhan di tempat itu. Ya. Jadi itulah. Yang kedua, setiap murid, penata layan dan pekerja harus membawa seluruh persepuluhan untuk pekerjaan kudus ini. Ya. Kita harus berdoa bagi kesatuan untuk setia dalam mendanai misi. Misi yang berhasil akan memperkuat kesatuan iman kita. Jadi bahwa bersama kita mendanai misi ya, khususnya apa? Di dalam pelayanan, ya, seorang hamba Tuhan. Yang perlu kita tahu tentang persepuluhan untuk mendukung berjalannya misi adalah sejak zaman Abraham dan Yakub. Orang telah mengembalikan persepuluhan. Persepuluhan adalah bagian dari sistem yang mendanai gereja Allah. Persepuluhan adalah sumber pendanaan terbesar dan metode yang paling bijaksana untuk melaksanakan misinya. Di setiap zaman Allah telah memiliki orang-orang yang bersedia mendanai misinya. Semua orang memiliki tanggung jawab dan kita tidak boleh tidak peduli atau sembrono tentang mendanai misi. Tantangan misi zaman ini jauh lebih besar daripada ketika orang Lewi berkata kepada Nehemia, kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Kaya atau miskin, kita haruslah menjadi bagian dari pekerjaan misi. Ya. Jadi bahwa kita di sini, pekerjaan misi ini kan khusus. Tidak bisa lah setengah sana kerja, setengah di sini dalam pelayanan. Itu akan menjadi apa? Dia akan ragu nanti. Kalau khusus dalam pelayanan misinya, ya. Kalau sekarang itu adalah pendeta. Ya, pendeta. Dia akan menyampaikan ya misi Tuhan, yaitu mengabarkan Injil. Kemudian ini dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tinggal-tinggal langit dan mencurahkan berkat kepadamu supaya berkelimpahan. Ya, kita lihat sini ya, berkat-berkat yang dijanjikan oleh Allah adalah pertama berkat-berkat materi. Kedua, berkat-berkat rohani seperti berkat keselamatan, kebahagiaan, kedamaian hati. Yang ketiga adalah berkat-berkat yang kita terima dari Allah haruslah kita bagikan bagi orang yang kurang beruntung. Melalui kita, Allah ingin memperluas berkat-berkatnya ke tempat lain. Dari persepuluhan berkat ganda kita terima, kita diberkati, dan kita menjadi berkat kepada orang lain. Ya, jadi bahwa kita harus membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Ya, kadang-kadang ada bertanya, kenapa kita bawa lagi
persembahan persepuluhan kita ke rumah bendahara. Dan Tuhan itu sudah kaya. Ya. Kita lihat sini. Rumah perbendaharaan. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, ini di bilangan 18 ayat 1 ya. Jadi bahwa Bani Lewi ini mereka sebenarnya bekerja dan penghasilannya mereka pun dari mana? Dari persembahan persepuluhan itu. Kemudian jelaskan juga rumah perbendaharaan Allah yang paling berharga adalah sesuatu yang melibatkan persepuluhan. Allah memiliki rumah perbendaharaan untuk yang lainnya seperti untuk angin, untuk air, untuk salju dan hujan es. Jadi Allah memerintahkan orang Israel untuk membawa persepuluhan mereka ke tempat yang Dia pilih. Selama masa Salomo, persepuluhan dikembalikan ke bait suci Yerusalem. Ya. Kemudian tujuan persepuluhan. Kalau kita baca dalam 1 Timotius 5:18, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi Allah menciptakan dan bekerja dalam sistem persepuluhan digunakan oleh orang-orang Lewi dalam memelihara bait suci dan untuk menunjang mereka. Jadi sistem persepuluhan Allah adalah cara yang dipilihnya untuk mendukung pelayanan, dan itu telah digunakan sepanjang sejarah keselamatan. Pada saat sekarang ini, persepuluhan digunakan oleh mereka mengabdikan hidupnya untuk pekerjaan dan memberitakan Injil. Paulus mendapat tunjangan dari jemaat-jemaat agar dapat melayani dan memberitakan Injil. Persepuluhan digunakan tujuan tertentu dan harus tetap demikian. Jadi ini persepuluhan, kalau kita punya gereja Masehi FM7, contohnya saudara memberikan persepuluhan ke gereja Setiabudi, lalu bendahara nanti akan mengirim ke konferensi, lalu konferensi akan mengirim ke uni, lalu ke uni mengirim ke divisi, lalu mengirim ke GC. Yang terakhir itu di Amerika. Jadi bahwa persepuluhan kita itu contohnya walaupun hanya 100.000, itu sudah dikirim sampai ke GC ya, General Conference. Jadi bahwa persepuluhan ini contohnya ya, gereja besar, gereja kecil kan berbeda-beda. Kalau gaji pendeta itu kan, kalau sudah namanya top point itu kan, dia di gereja kecil, gereja besar sama gajinya. Tidak ada seperti sistem kita hari Minggu, kalau dia pendeta, kalau gerejanya besar, umatnya besar, persepuluhannya besar sana, dia buat dia besar. Ya, kalau kita tidak. Jadi bahwa persepuluhan itu termasuk kita membiayai pendeta, membiayai keluarga pendeta, karena persepuluhan itu dikelola di konferensi. Jadi biaya-biaya keluarga pendeta akan dibiayai oleh konferensi. Jadi kalau saudara untuk memberikan persepuluhan atau persembahan kecil atau besar, berarti saudara sudah membantu keluarga pendeta atau membantu misi Tuhan. Berarti sebaliknya, kalau saudara tidak memberikan persepuluhan atau persembahan, berarti termasuk saudara tidak membantu misi atau tidak membantu dari keluarga pendeta. Ini pada waktu orang Lewi ya. Kalau sekarang orang Lewi itu dikatakan adalah pendeta, ya, pelayan Tuhan. Khususnya. Kita lihat di sini dalam buku Lewi White. Persepuluhan diasingkan untuk maksud khusus. Hal ini tidak bisa dianggap sebagai dana orang miskin. Hal itu terutama ditujukan untuk mendukung mereka yang membawa pekabaran Allah pada dunia. Dan itu seharusnya tidak dialihkan dari tujuan tersebut. Ya, jadi ini kan pelayanan Tuhan juga Pak Pendeta. Tidak berikan kepada orang miskin. Ya, itu salah. Ya, tidak bisa diberikan kepada orang miskin persepuluhan itu. Ya, ini benar-benar buku Ellen G. White mengatakan. Kemudian rumah bendaharaan. Rumah bendaharaan mewakili lokasi dari mana ibadah keagamaan berlangsung dan di mana orang-orang Lewi melayani. Ya kan? Jadi bahwa contohnya pendeta kalian siapa? Pendeta Manulang. Di mana? Gereja Setiabudi. Di mana kalian begereja? Gereja Setiabudi.
Ya. Penjataman ulang ini melayani, ia melayani. Berarti disitulah perbendaharaan kita, lokasi perbendaharaan kita. Ibarat kata kalau dibilang begini, kalau kita makan di Bandung, bisa nggak dibayarnya di Jakarta? Tidak mungkin kan? Ya, tidak bisa. Di mana kita makan, ya di situ kita bayar. Ya. Lalu kemudian membawa persepuluhan kudus ke rumah perbendaharaan adalah satu-satunya model yang disampaikan di dalam kitab suci. Membawa persepuluhan kudus ke rumah perbendaharaan. Apakah orang miskin rumah perbendaharaan? Tidak. Itu namanya sosial. Bukan rumah perbendaharaan. Ya. Jadi jangan salah nanti ya. Kemudian sementara pekerjaan Allah menjadi luas, panggilan untuk pertolongan akan datang lebih dan lebih sering lagi. Supaya panggilan-panggilan ini boleh dijawab, orang-orang Kristen haruslah memperhatikan perintah. Itu bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumah. Jika orang-orang yang mengaku Kristen akan dengan setia membawa kepada Tuhan persepuluhan dan persembahan mereka, perbendaharannya akan penuh. Tidak akan ada kesempatan untuk terpaksa menggunakan pasar amal, lotre, atau pesta kesukaan untuk mendapatkan dana guna menunjang Injil. Ya, jadi bahwa kita ini kalau untuk dalam misi menginjil, ya sudahlah, kita bukalah pasar, ya, atau mungkin lotre, atau mungkin pesta, supaya ada mungkin dana untuk dalam menginjil atau membiayai pendeta. Itu salah, tidak bisa. Jadi bahwa kita memberikan persepuluhan kita melalui perbendaharaan di mana kita bergereja. Kemudian persepuluhan dan keselamatan oleh iman. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Inti dari pekabaran Alkitab adalah bahwa kita semua tidak layak untuk keselamatan. Keselamatan adalah pemberian dan diberikan kepada yang tidak layak menerimanya. Keselamatan datang karena jasa pengorbanan Kristus yang sempurna untuk kita. Persepuluhan bukanlah sebuah tindakan yang menyelamatkan kita. Mengembalikan persepuluhan tidak menunjukkan sebuah sikap yang rendah hati maupun tunduk atau berpendirian dan menentang sehubungan dengan apa yang Allah minta kita untuk lakukan. Mengembalikan persepuluhan adalah ekspresi luar dari kesadaran kita bahwa kita adalah penatalayan. Jadi bahwa di sini memberikan persepuluhan itu bukan menjadi lambang sebagai apa? Sikap yang rendah hati. Ya. Tidak menunjukkan itu. Tapi itu adalah keharusan. Makanya dia tadi ulangan 8 tadi kan 18. Ya. Ingatlah katanya. Ingatlah bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Wah, ini saya memberikan persepuluhan supaya saya rendah hati, bukan. Ya. Jadi bahwa keselamatan itu adalah dikatakan bukan karena pengorbanan kita, tapi karena pengorbanan Kristus yang sempurna untuk kita. Kalau kita bandingkan dengan pengorbanan Yesus, wah, kita tidak bisa bayar itu. Ya. Tidak bisa bayar. Jadi kita lihat ini yang pertama, Allah menciptakan ya langit dan bumi 6 hari. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hari pertama sampai ke-6 jadilah petang dan jadilah pagi. Lalu hari ke-7. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan. Apa hubungannya dengan persepuluhan? Hubungannya bahwa 1/6, 90 atau 10% per 100. Ya. Jadi 6 hari kita sudah diberikan kesempatan untuk bekerja, 1 hari untuk Tuhan. Atau 10% ya untuk Tuhan. Hari aja kita bisa melakukan, apalagi milik Tuhan. Jadi bahwa milik Tuhan adalah hari Sabat. Tuhan berikan itu. Makanya di hari ke-7 itu tidak adalah kata jadilah petang dan jadilah pagi. Tidak ada di situ di hari ke-7 ya. Coba kita cari itu di dalam Kejadian 2. Tetapi kalau kita lihat di situ dalam Kejadian 1,
sampai ayat terakhir itu, setiap hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, enam itu, jadilah petang dan jadilah pagi. Tetapi di dalam Kejadian 2 ini, ayat 2, bahwa Allah berhenti, lalu Allah memberkati, lalu menguruskannya. Ya. Kemudian, Kejadian 2, ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Ini sambungannya lagi dengan tadi sudah selesai dari mengenai penciptaan ya. Bahwa satu hari Sabtu. Nah, sekarang ini kita ingat 10 tahun nih pada waktu Adam Hawa di Taman Eden. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, katanya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini janganlah kamu makan buahnya. Ini sama dengan persepuluhan. Ya. Kalau kita tidak mengembalikan itu milik Tuhan, maka disebut menipu. Kita tahu semua pada waktu Adam Hawa tidak menurut ya mereka apa? Mati atau berdosa. Mereka apa? Malu, telanjang. Ya. Jadi ada kaitannya ini kepada persepuluhan 10% ya. Kemudian dikatakan sini ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah bendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuahkan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini ya sangat enak saudaraku. Jadi bahwa ketika kita memberikan persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, ingat selalu nih, kita memberikan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, bukan kepada orang miskin, bukan dana sosial, bukan kepada tempat kita membutuhkan lagi susah, bukan. Ke rumah perbendaharaan di mana? Di gereja di mana kita bergereja. Ingat saudaraku, kita memberikan persepuluhan untuk Tuhan. Untuk memajukan misi, untuk membantu Tuhan, ya persepuluhan jujur atau kudus bagi Tuhan. Sebagaimana hari Sabat adalah kudus, demikian juga persepuluhan adalah kudus. Kata kudus berarti diasingkan untuk penggunaan kudus. Hari Sabat dan persepuluhan diasingkan, mengasingkan sebagai suci, sebagai kudus bagi Allah. Dalam Ibrani 7 ayat 2 sampai 10 dijelaskan bahwa Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek dan ia memberkatinya. Paulus memandang hal ini sebagai lambang Yesus Kristus yang juga merupakan imam dan raja. Keimaman Kristus menurut peraturan Melkisedek berarti Kristus lebih mulia daripada Abraham, Lewi. Kristus adalah pemiliknya segalanya. Ya. Persepuluhan milik Tuhan dan karena itu kudus. Itu tidak menjadi kudus melalui sumpah atau tindakan penyucian. Itu benar-benar kudus karena sifat alamiahnya. Itu adalah milik Tuhan. Tidak ada seorang pun kecuali Allah memiliki hak kita. Ya. Tidak ada yang bisa menguruskannya bagi Tuhan karena persepuluhan tidak pernah bagian dari harta benda seseorang. Ya. Bayangkan hari Sabat dengan persepuluhan sama-sama kudus. Diasingkan, dikhususkan, ya. Kadang-kadang kita lebih mungkin menghormati harinya, bukan menghormati Tuhannya. Ya. Berusaha dia untuk supaya tidak jatuh pada hari Sabat. Tapi ini masih perintah Tuhan mengenai persepuluhan ini. Ini perintah Tuhan, sama dengan seperti di Taman Eden. Boleh kamu makan. Artinya 90% itu boleh kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi yang 10% ini adalah khusus untuk Tuhan, ya, di rumah perbendaharaan. Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Atau kalau kita lihat tadi mengenai hari Sabat, lalu mengenai buah pengetahuan baik dan jahat, lalu mengenai persepuluhan, itu termasuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti kalau kita hanya menguruskan hari Sabat, ya, lalu dia tidak memberikan persepuluhan, berarti belum lengkap kita mempunyai apa? Ini janji daripada Matius 28:19. 1 Korintus 13:13, demikianlah tinggal ketiga hal itu, iman, pengharapan, dan kasih.
Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kalau sudah mempunyai orang kasih, pasti itu akan semua otomatis apa yang dikatakan Tuhan. Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya bahwa itulah perintah Tuhan juga. Ya, perintah Tuhan. Sifat cita diri yang menangankan itu dicatat. Allah membaca pikiran yang tamak yang terdapat dalam setiap hati orang yang bermaksud menahan milik Tuhan. Mereka yang karena cinta diri lalai dalam mengembalikan pada peluang mereka dan membawa pemberian serta persembahan kepada kebenarannya dilihat Allah semuanya. Ya mungkin pendeta tidak tahu katakan, tapi Allah akan melihat. Ya, pada waktu saudara berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan berkati saya dalam pekerjaan. Tapi pada waktu diberkati Tuhan berlimpah, diberikan kita berkat, tapi janji Tuhan kita tidak ditepatin, waduh bagaimana? Sama dengan saudara kalau berjanji, ya tolong dukung saya ini, ya, atau doakan saya atau gimana yang lain. Tapi kita kalau tidak menghargai itu bagaimana? Sama dengan Tuhan. Seolah-olah kita buat Tuhan itu seperti apa? Seperti satpam, security. Hanya kita bisa atur-atur Tuhan itu kan. Tetapi kewajiban untuk Tuhan untuk memperluas yaitu misi Tuhan, kita tidak akan bantu. Itu sangat berbahaya. Nah, ini saudaraku, ya. Jadi pernah juga saya ditelepon seseorang di kecelakaan dia. Sama seperti tadi yang pertama ceritakan yang sakit. Ini fakta ini. Pada waktu dia naik motor dia jatuh berangkat. Kita kartu BPJS saya tidak ada. Saya akan berobat ke sana. Boleh nggak saya pakai ini perpuluhan saya? Nanti gaji bulan depan akan saya kembalikan ke dia. Ya, saya bilang jangan. Berobatlah kamu klinik dan sampaikan. Lalu sampaikan juga. Pada waktu disampaikan, ya, karena dilihat dia sebagai perawat, lalu juga yang perawat itulah temannya sendiri. Pada waktu itu Anda usahlah biaya ini obat kan tak apa-apa karena ibu kan perawat, ya bantulah obatnya ini. Jadi Pak Pendeta, ya puji Tuhan, nggak jadi pembayaran biaya obat saya, perpuluhan saya tetap masyarakat. Dikirim ini perpuluhannya, ya. Ya puji Tuhan dia sembuh langsung, ya, disembuh. Puji Tuhan pada waktu dia kecelakaan itu hanya motor yang rusak, ya nanti bisa dibetulin, ya. Kemudian saudaraku, bukan untuk tas miskin, persepuluhan itu telah disendirikan untuk penggunaan khusus, jangan itu dianggap sebagai kas miskin, ya. Ada seperti pepatah mengatakan lupa kacang kulitnya. Persepuluhan tidak boleh, tapi kalau membantu orang miskin silakan. Rata-rata memang kalau kita membantu contohnya orang miskin, lalu dia sudah sukses, lalu pada waktu itu tidak datang ke sana, jaya dia lebih jaya dia. Ya, Roh Kudus bekerja dalam hatinya ya masih bisa mengingat kita. Bagaimana kalau siapa? Kita dikenal katanya, bahwa dulu berikan kecewa kita kan. Tapi kalau untuk Tuhan, siapa pernah kita kecewa kepada Tuhan? Kalau kecewa kepada Tuhan itu belum, masih ada yang belum beres kan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, tapi manusia selalu mengecewakan kita. Ya, jadi perpuluhan diasingkan untuk suatu maksud khusus. Perpuluhan tidak boleh dianggap sebagai dana sosial, tetapi khusus diabdikan untuk membantu mereka yang membawa pekabaran Allah kepada dunia dan tidak boleh diselewengkan dari maksud ini. Allah lebih senang memiliki 6 orang anggota yang benar-benar bertobat daripada memiliki 60 anggota tetapi belum benar-benar bertobat. Ya, jadi ditekankan di sini bahwa perpuluhan itu membawa pekabaran Allah kepada dunia dan tidak boleh diselewengkan dari maksud itu. Ya, ingatkan. Mama 27:30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ya, seperti hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, sama-sama kudus. Jadi persepuluhan itu, usahanya tidak bekerja pendeta gimana gitu. Ya, kita mendapatkan berkat dari siapa aja kan. Kita berikan untuk Tuhan.
Ini tadi di ulangan 8. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk beroleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerahkannya dengan sumpah pada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepada hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ya, siapa yang mau binasa di sini? Ya, pasti dia mau binasa. Jadi yang kita melupakan Tuhan, ya. Dan mereka harus diajar bukan hanya untuk memberikan hartanya untuk memajukan kebenaran, tapi harus juga memberikan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Jadi bahwa persepuluhan kita berikan juga hati kita untuk kepada Allah, seperti melayani Tuhan, ya. Ini ingat, saudara yang sudah dibaptis, ya. Kalau pendeta ini selalu memberikan janji baptisan, ya. Apakah saudara percaya pada organisasi gereja? Adakah saudara bermaksud untuk menyembah Allah dan menyokong gereja melalui persepuluhan dan persembahanmu dan melalui usaha-usaha dan pengaruh pribadimu? Ya, sudah jawab. Tapi kalau kita tidak memberikan persepuluhan dan persembahan kita, berarti kita berbohong atau menipu Tuhan. Di depan gereja, lihat, iya, mereka sudah menjawab janji baptisan, lalu sampai kepada jemaat, diusulkan untuk dibaptiskan. Siapa yang kuatkan? Ada perbincangan, siapa yang setuju semua. Janji baptisan. Ya, kita jawab, tapi kita tidak memberikan. Persepuluhan adalah menipu. Ingat ini Kain dan Habel. Kalau kita baca ini, Habel membawa seekor domba, Kain membawa buah-buahan hasil tanahnya. Ya, yang satu diterima dan satu ditolak. Kenapa? Yang satu menurut kehendak Allah dan yang lain tidak menurut. Ya, jadi bahwa Tuhan, ya, meminta membawa seekor domba. Ya, menurut Kain kan sama-sama membawa persembahan. Ya, saya bawalah katanya. Tapi Tuhan membawa seekor domba yang itulah didudukan sehingga Habel. Ya, jadi bawa, ya sudahlah, saya berikanlah ini untuk persepuluhan untuk pada orang miskin. Karena untuk Tuhan juga, bukan. Ya, tidak bisa kita salah-salah untuk memberikan kepada Tuhan. Kalau itu milik Tuhan, tidak kita milik Tuhan. Ya, jadi ditolak. Kalau kita sudah tolak, saudaraku, waduh, miris sekali. Ya. Kemudian Matius 7:24. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berkata terus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ingatlah daripada aku kamu sekali pembuat kejahatan. Jadi orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang di sana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Bayangkan saudaraku, jangan sampai nanti kita atau Yesus datang kedua kali, ingatlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya tidak kenal kamu, katanya. Bayangkan saudaraku, kamu mengerikan, ditolak, ya. Celakalah kamu ahli Taurat, orang-orang Farisi, kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada semanis, jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan berkasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya. Kita memang sudah membantu orang lain, tapi persepuluhan inilah jangan diabaikan. Ya, lihat supaya jangan merampok Allah. Sebagian orang tidak puas dan berkata, saya tidak mau lagi menyerahkan persepuluhan karena saya tidak percaya dengan cara penggunaannya. Tapi janganlah merampok Allah karena orang lain Anda anggap tidak tepat menggunakannya. Ya. Jangan kita lihat apa yang digunakan oleh pendeta atau gimana. Kalau salah gunakan itu pendeta atau mungkin pimpinan kita, itu berurusan pada Tuhan. Ya, ada memang mengatakan, wah, di sana di kantor itu anak-anaknya menggunakan persepuluhan. Itu urusannya pada Tuhan. Dosa sendiri, ya kita tidak berdosa. Ya, ada orang memang tidak memberikan persepuluhan oleh karena melihat kan, ya uang saya sudah dipakai ini. Itu sudah uang Tuhan. Kalau disalahgunakan itu uang Tuhan, ya urusan dia sama Tuhan, kita berdosa.
Hari Sabat kudus, pohon pengetahuan, baik dan jahat kudus, persepuluhan kudus, semuanya kudus. Ya, ini diingatkan, ya. Ini kata lihat ini, terima kasih. Ya. Terima artinya menerima. Terima adalah menyambut atau mendapat memperoleh sesuatu. Kasih adalah memberi. Ya. Kalau kita bilang terima kasih ya, terima kasih. Kalau kita bilang terima kasih, kalau sudah kita terima, kasih lagi. Kalau kita tidak mau kasih lagi sama orang lain, kita terima ya, terima kadang. Ya, terima, menerima, kasih, memberi. Ya, berarti harus sama-sama di jalan nih, terima kasih. Ya, menerima dan memberi. Diingatkan ini ya. Jadi bahwa kita harus ya seperti apa? Berputar ya. Tuhan memberikan, lalu kita apa? Berikan lagi barang lain. Ini tadi ya, menerima, menyambut, mengambil, mendapatkan, menampung, dan memberi, menyerahkan, menyampaikan. Ini contoh saudaraku ya, 10% dari penghasilan atau dapat berkat disebut persepuluhan. Seperti ini di anak kami doakan bagi kelas 3 SMA. Kalau ada mungkin jemaat yang dapat memberikan berkat, ya diberikan persepuluhan. Contohnya dapat 500.000 ada dari yang anggota jemaat memberikan, berarti persepuluhnya 50.000 diberikan. Ya, lalu pendeta juga, walaupun dibilang tadi persepuluhan untuk pendeta, pendeta juga memberikan persepuluhan. Kalau gereja hari Minggu, pendeta gereja hari Minggu itu tidak perlu lagi memberikan persepuluhan. Justru persepuluhan itu untuk pendeta dikelola, pendeta di gereja itu. Kalau kita, contohnya gaji kita sekian juta, kita berikan juga persepuluhan ke gereja kita. Secara dengan pelayanan sebenarnya, pendeta itu tidak perlu lagi memberikan persepuluhan, tapi itu melatih kesetiaan kita. Yang kita untuk mengharapkan orang lain, kita melatih juga. Kita sudah menerima, kita berikan lagi. Ya. Lalu persembahan terpadu itu juga persembahan yang sudah disiapkan supaya kita tidak proses-proses lagi kan untuk memberikan persembahan. Sampai ada juga mungkin yang mau saya sebut namanya, ada yang memberikan persembahan setiap hari Sabat. Kecil dan besar dia memberikan persembahan. Ya, sudah aku bayangkan. Ya, dia memberikan persembahan. Kalau saya lihat dia belum kerja, tapi dia memberikan persembahan, beri persembahan. Apa ini persembahan saya, apa ini persepuluhan saya. Terima kasih, salam sehat memberkati. Ya, jadi kalau ada saudara kita, tulang kita memberikan, contohnya Benet, ini berkat ini dari tulang ini, kasih 2 juta. Atau mungkin orang lain, seperti Sani atau yang lain, berkat 20 juta. Berarti kita masih berpeluang pada Tuhan. Karena kita kan sudah menerima, lalu kita berikan lagi pada Tuhan. Ya, lalu Tuhan akan memberkati yang apa? Yang sudah memberikan bagi kita. Jadi bahwa persepuluhan itu bukan hanya untuk orang yang sudah kerja, tapi mendapatkan berkat dari mana saja kita berikan kepada Tuhan. Ya, jadi banyak contoh-contoh. Ya seperti kalau anak kami pun walaupun seotopia, ada mungkin dari keluarga diberikan berkat kepada dia. Karena saya sering latih, mereka langsung ingat, tapi ini persepuluhan saya, ada berkat. Langsung persepuluhan kita berikan. Karena itu kan memajukan misi. Kalau dilihat tadi kan dikatakan untuk membantu pendeta dan keluarga pendeta. Ngapain lagi kita persepuluhan? Kan kita dibantu pendeta, dibantu jemaat. Bukan. Karena itu adalah milik Tuhan. Kita berikan pada Tuhan. Ya kan? Jadi pendeta dan keluarga juga tetap memberikan persepuluhan. Kalau di gereja hari Minggu nih, tidak ada lagi pendeta memberikan persepuluhan, tapi kita melatih ya kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Kemudian saudaraku, sekarang tanyakan pada diri kita, apakah kita percaya bahwa kita harus menurut perintah Allah daripada manusia? Apakah kita yakin bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan? Apakah kita setia, jujur dan taat mengembalikan persepuluhan ke rumah perbedaan? Kita memberikan persepuluhan dan persembahan bukan supaya diberikan Tuhan, tetapi karena sudah diberkati Tuhan, kita memberikan persepuluhan dan persembahan. Ya supaya saya diberkati Tuhan, seperti apa? Lotre dibuat nanti kan? Seperti apa? Wah, siapa tahu nih, pasang ini. Wah, berlimpah. Bukan itu. Tapi karena kita sudah berkati Tuhan, sehingga kita memberikan persembahan. Jika kamu tahu semua ini, kamu berbahagia. Ya, jika kamu melakukannya. Ya, dan jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara saudaraku, kita tahu itu, tapi tidak melakukannya, kita berdosa. Kalau sudah berdosa, kita tidak masuk surga. Pada hari ini, jika kamu mendengar
suaranya janganlah keraskan hatimu. Ya, saya percaya melalui pelajaran ini bahwa pertama tadi apa? Menerima dan memberi. Ya, kita sudah menerima berkat Tuhan, lalu kita berikan untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah pelajaran kita pada sahabat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Ada mungkin bertanya, silakan atau Amin, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang ingin bertanya seputar persepuluhan tadi, dipersilahkan. Pak Pendeta, ada pertanyaan titipan. Pertanyaannya nih tentang kalau anak kos nih Pak Pendeta, kan biasa dikasih bulanan nih Pak Pen. Jadi bulanan dari anak kos itu tetap kami berikan jadi persepuluhan ya Pak Pen. Karena tadi ada satu kalimat Pak Pen bilang kalau nerima berkat tetap akan diberikan 10 bertuan. Apakah itu benar atau gimana ya Pak Pen? kalau bayar uang kos itu ya? Misalkan anak kos nih Pak Pen per bulanan yang dari orang tua, jadi 1/10 dari bulanan orang tua itu dikasih untuk persepuluhan atau gimana ya Pak Pen? Kalau itu sebenarnya tidak, karena kan sama dengan seperti membayar uang sekolah, karena itu sudah kewajiban. Ini uang makanmu, ini uang kosmu kan sudah dihitung gitu kan. Ya, jadi tujuannya kan sudah ada untuk kosmu dan uang makanmu. Kecuali ini dapat berkat ini kasih nih, udah kan nggak ada tujuannya kan, langsung ini uang nih. Untuk itu dibilang Chelsea ini uang kosmu, ini uang makanmu 1 bulan ya. Enggak lah, nggak dikasih perpuluhan, karena kan tujuannya sudah ada di sana. Kecuali ini ada berkat ini, kasih ini 1 juta, ya kan, baru dikasih perpuluhan. Gitu. Kalau itu tidak, karena kan sudah ada tujuannya nih, sudah targetkan. Misalnya kosanmu 500.000, untuk makan 1 bulan 500.000, 1 juta. Lagi kan, itu. Baik Pak Pen, terima kasih. Pak Pen ada pertanyaan anon, pertanyaan seperti ini Pak Pen. Misal nih kita memberikan persepuluhannya lebih dari pendapatan kita, apakah itu menjadi doa agar pendapatan kita bisa bertambah? Ya, jadi semakin banyak memberi, semakin banyak berkatnya. Tapi diingat, jangan dihitung kepada Tuhan. Kalau kita banyak berkat memberikan persepuluhan kita, saya udah bilang tadi, kita memberikan persepuluhan itu bukan supaya diberkati, tapi karena kita sudah berkati. Itu ya. Tidak salah, justru lebih berbahaya yang mengurangi jumlah dari berkat. Totalnya sudah tahu kita persepuluhan itu total 1 juta. Yang penting ada persepuluhan saya, kasih aja 500.000. Itu sangat salah. Tapi kalau banyak dia dari persepuluhannya itu, tapi jangan diharapkan. Ya, kalau diharapkan nanti 100% supaya diberkati Tuhan saya, lalu tiba-tiba nggak diberkati Tuhan, diuji, kan dia ujilah aku, katanya. Ujilah aku. Lalu kita diberikan berkat, lalu masalah yang diberikan, sudah berikan total persepuluhan 10 juta ke gereja, lalu ada masalah, usaha kurang lancar, kecewa kan? Kecewa. Jadi karena kita sudah diberkati Tuhan, lalu kita diberikan kepada Tuhan. Jadi tidak salah untuk memberikan persepuluhan lebih, tidak. Justru lebih salah itu kalau memberikan persepuluhan berkurang dari kita pendapatan kita kan, aturan persepuluhannya 1 juta, kita berikan 500.000, itu salah. Kalau lebih, tidak apa-apa. Terima kasih Pak Pen buat pemaparannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi pertanyaan. Baik, jika tidak ada, terima kasih kepada Pak Pendeta karena sudah memaparkan dan mengupas banyak tentang persepuluhan. Jadi banyak kayak hal yang tidak tahu jadi lebih tahu. Baik, kita akan menutup kebaktian PA kita akan mendengarkan renungan tutup sabat yang akan dibawakan oleh Franz Naibaho.
Baik, selamat sahabat baik kita semua. Pertama-tama, mari kita mengucapkan rasa terima kasih dan syukur kita kepada Tuhan atas berkatnya kepada kita, sehingga kita sepanjang satu sahabat ini dapat menyucikan hari sabat Tuhan dengan baik dan dengan penuh sukacita. Dan itu semua hanyalah seturut dengan kehendak-Nya. Di sini juga saya ingin berterima kasih kepada staf PA yang sudah mengizinkan saya, memperbolehkan saya untuk memberikan sedikit firman Tuhan pada penutupan sahabat ini. Sebelum itu, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu sepanjang satu hari sahabat ini, sehingga kami pada penutupan sahabat ini ingin kembali mendengar firman Tuhan. Kiranya berkatilah hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan ini, agar masing-masing pendengar dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan berkati juga hamba agar dapat berkata-kata sesuai dan kehendak Bapa. Demikianlah doa kami ini, kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus jadi menolong dan juru selamat kami. Amin. Baik, judul renungan yang akan saya bawakan yaitu yang berjudul tentang yang berjudul tentang I Love Me, yang biasa kita kenal dengan sebutan self-love. Apa sih arti dari self-love tersebut? Self-love adalah suatu keadaan di mana kita bisa menerima semua keadaan yang ada dalam diri kita, baik dalam kekurangan maupun kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita sendiri. Yaitu dengan cara kita menghargai diri kita sendiri, memberi dukungan kepada diri kita sendiri, berbuat baik untuk diri sendiri, dan berusaha untuk memaafkan diri sendiri saat kita melakukan suatu kesalahan. Jika kita dengar dari artinya, seperti mudah untuk kita menerapkannya, seperti mudah untuk kita untuk mencintai diri kita sendiri, tetapi kenyataannya berbeda. Self-love ini bisa berubah menjadi I hate myself. I hate myself ini terjadi pada saat tekanan dan masalah muncul dalam kehidupan kita masing-masing, yang muncul pada pikiran kita, yang datang baik dari eksternal luar maupun internal dalam, sehingga sampai kita merasa bahwa kita tidak layak di dunia ini, gitu. Kita merasa bahwa mengapa saya tidak bisa melakukan hal tersebut, mengapa saya tidak memiliki ini itu, mengapa saya tidak seperti dia yang bisa ini itu dan yang lain-lain. Dan di sini saya coba bagikan ada beberapa faktor yang menyebabkan dari I love me menjadi I hate myself. Yaitu yang pertama, pastinya terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Ya, hal ini sudah lumrah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ada teman kita yang lebih pintar gitu ya, lebih pintar dalam pendidikan gitu daripada kita, sehingga kita membandingkan kekurangan yang ada dalam diri kita terhadap kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, sampai kita lupa bahwa ada kelebihan yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain tanpa harus membandingkan diri kita kepada orang lain. Lalu yang kedua itu lupa untuk bersyukur. Pada saat kita berfokus pada masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, kita lupa bersyukur atas berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Kita lupa bersyukur atas segala rahmat-Nya yang telah kita terima dari Tuhan kepada kita itu. Lalu yang ketiga dan keempat itu terlalu banyak berekspektasi. Di sini kita diajarkan untuk tidak terlalu berekspektasi tentang hal-hal yang akan terjadi di kehidupan kita ke depannya, sehingga pada saat
ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, kita jadi merasa kecewa dan menyalahkan diri kita sendiri. Kita menjadi benci kepada diri kita sendiri. Mengapa ekspektasi yang saya harapkan ini tidak terjadi sesuai dengan kenyataan? Oleh karena ya Tuhan yang mengatur roda kehidupan ini. Jadi kita dianjurkan untuk tidak terlalu banyak berekspektasi dan mengikuti alur kehidupan saja. Lalu yang keempat yaitu merasa bersalah dan terpuruk. Hal ini terjadi pada saat kita melakukan kesalahan di masa lalu, tetapi kita masih masih merasa bersalah sampai sekarang dan terpuruk pada satu titik yang sama. Kita tidak bisa dikatakan melupakan kesalahan kita di masa lalu, tetapi justru malah menyimpannya dalam hati kita dan merasa bahwa mengapa saya melakukan kesalahan itu dulu, sehingga kita di sini diajak untuk move on gitu ya, move on dari segala keterpurukan yang ada dan kita harus memandang ke depan. Karena di ayat Alkitab dikatakan, dan ini juga sebagai ayat penutup, kita cepat saja. Di ayat 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Di sini kuncinya itu mengucap syukur gitu ya, bersyukur kepada Tuhan atas segala berkatnya kepada kita. Karena dengan mengucap syukur kita bisa mencintai diri kita sendiri dalam Tuhan. Kita bisa menerima segala keadaan yang ada dalam diri kita, baik dalam kekurangan maupun kelebihan yang ada dalam diri kita. Sehingga kita tidak lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan akhirnya kita bisa mencintai diri kita sendiri. I love me. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Fran yang sudah membawakan renungan tutup Sabat tentang kita harus bersyukur. Baik, kita akan menutup acara PA kita. Kita akan menyanyikan lagu Sio nomor 45, Telah Hampir Malam. Sertai aku,
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Bapa, Allah yang baik, menciptakan langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa, yang berikan kepada kami kesempatan untuk hingga saat ini Bapa, kami dapat mengucap hari Sabat-Mu, dan tibalah kami di penghujung hari Sabat-Mu Bapa, kami akan memasuki minggu bekerja-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang akan menjadi bekal kami untuk melewati minggu bekerja kami Bapa. Kiranya apa yang telah kami dengarkan dari hamba-Mu Frans akan membuat kami selalu lebih bersyukur akan apa yang kami punya, dan kami akan mampu melewati minggu-minggu bekerja kami. Kami juga mendoakan Frans Bapa, telah membawakan firman, kiranya Engkau berikan berkat-Nya berlimpah lagi kepada Frans Bapa. Bapa, tetaplah bersama-sama kami, menyertai kami apabila kami akan memulai minggu bekerja kami. Itu pula Engkau juga akan berkati keluarga kami, dan Engkau akan mempertemukan kami kembali Bapa apabila kami akan tiba di hari Sabat-Mu kembali. Kiranya Bapa, Engkau mendengarkan doa kami, ampunkan terlebih dahulu Bapa dosa kami, karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, sesi selanjutnya akan diberikan kesempatan kepada Ketua PA untuk mengucapkan terima kasih. Selamat minggu bekerja untuk kita semuanya. Mewakili dari PA mengucapkan terima